Saya pikir dalam rangka apa sih? Akhirnya saya dibawa ke Cendana waktu itu. Wah. Gitu. Mereka hidup dari hari ke hari, mereka nggak punya rumah. Ya. Jadi kalau misalnya itu hanyut terbawa oleh derasnya air hujan, ya udah mereka nggak punya tempat sama sekali. Kita hadapi waktu itu seluruh cast ya. Kan ada Reza Rardian, Andin, Acha Septriasa, Buya Yang Cenur, Happy Salma gitu. Saya tuh waktu mau menuju hari syuting tuh saya takut, aduh gimana artis-artis ini ntar bisa beradaptasi. Teman-teman semua, dengan Victor di sini kembali lagi di Inspirasi, dan tamu inspirasi saya malam hari ini adalah Karyo Silae. Halo teman-teman semua. Ya. Oke, jadi Karyo ini adalah selain dia penyanyi, dia juga produser, dia juga Saya vokal coach untuk Indonesian Idol dan juga X Factor, dan juga saya mendirect beberapa pertunjukan teater musikal untuk budaya Indonesia. oh, banyak banget ya Pak? Iya. Ya, saya baru tahu juga ternyata kita juga coach untuk Indonesian Idol. Ya, betul. Ya. Kalau boleh tahu Indonesian Idol yang tahun Saya mulai, iya waktu itu tuh mulai dari tahunnya Noella ya. Waktu itu dari mulai tahunnya Noella. Bahkan terakhir saya masih ikut, kalau X Factor saya mulai dari pertama, dari tahunnya Fatin sampai tahun yang kedua, karena kan 2 season ya. Gitu. Kalau terakhir tuh saya sampai seasonnya Liodra masih ngebantu. Gitu. Wow, Setelah itu udah karena kesibukan jadi saya off dulu. Ya. X Factor Indonesia tahun berapa waktu itu yang sangat berkesan buat Karyo? Kalau yang berkesan itu sebenarnya dua-duanya berkesan karena kebetulan tim yang saya ikut latih waktu itu kedua season itu dua-duanya juara, baik yang timnya Fatin maupun yang kedua waktu itu JBNPT, jadi dua-duanya tuh yang juara grand final. Jadi dua-duanya berkesan sih. Wow, gitu. Ya. Luar biasa. Oke, sedikit saya mau tanya aja nih sejarahnya Karyo. Awal berkarirnya Karyo dari tahun berapa Pak? Kalau nyanyi sebenarnya dari kecil ya, kalau terjun ke nyanyi itu dari kecil. Dari kecil banget lah, dari SD tuh saya sudah terjun. Tapi kalau ditanya mulai berkarir, berarti misalnya udah mulai ini ya, iya berkarya atau apa istilahnya punya penghasilan ya gitu. Mungkin dari mulai sejak SMA ya, dari sejak SMA. Oh iya. Ya, gitu. SMA saya masih tawuran. Ya. Jadi dari SMA Karyo udah punya karya. Kalau boleh tahu Pak, karya pertama dari Karyo? Waktu itu pertama kali, mungkin bukan karya tapi keterlibatan saya lah. Ya. Kalau itu mungkin bukan SMA, bahkan waktu masih SD. Jadi itu kan eranya zaman Pak Soeharto ya, gitu. Saya terpilih dari sekian juta anak di Indonesia, saya terpilih untuk membawakan sebuah lagu. Waktu itu tuh saya nggak tahu ini lagu siapa gitu. Jadi saya bawain aja gitu. Pas tiba-tiba mendekati acara, di zaman itu tuh kan belum ada kayak istilah-istilah karantina. Jadi waktu itu saya di karantina. Masih ingat banget saya di Taman Mini Indonesia Indah. Iya. Saya pikir dalam rangka apa sih? Akhirnya saya dibawa ke Cendana waktu itu. Wow. Baru saya tahu ternyata lagu yang saya bawakan itu judulnya Kisah Seorang Anak Desa. Itu adalah kisah hidupnya Pak Soeharto. Jadi itu momen yang paling besar menurut saya, karena saya masih SD, tiba-tiba dibawa ke istana, ketemu dengan Pak Soeharto, kemudian menyanyikan lagu riwayat beliau tuh, itu nggak pernah saya bayangkan sih gitu. Itu momen yang paling besar, terus ketemu bertatap muka dengan beliau langsung. Wow, Gitu. keren banget. Dari situ Karyo tetap terus berkecimpung di dunia musik. Betul. Ya, terus bernyanyi, terus berkecimpung di banyak festival gitu. Sampai akhirnya saya punya kesempatan waktu itu istilahnya dilirik lah oleh salah satu agensi di Indonesia, tapi dia ini agensi internasional. Jadi akhirnya saya dikirim ke luar negeri, itu tepat setelah habis kuliah gitu. Dan itu selama 10 tahun ya saya keliling gitu, jadi di Korea, Beijing, Shanghai, New Delhi, Mumbai, Eropa gitu. Tuh pokoknya saya nggak balik-balik karena berkarir di sana aja gitu. Luar biasa, jadi ya. Kalau orang-orang Indonesia, kalau dia karya-karyanya malah justru sukses di luar negeri ya. Iya, betul. Dan
sangat disayangkan ya, kenapa dari dulu enggak. Tetapi itulah sejarah ya. Iya, betul. Dan sekarang Karyo lebih banyak mengangkat ya Ya, tentang budaya-budaya Indonesia, karya-karya Indonesia, karya-karya anak-anak Indonesia tentunya kan. betul. Dan dari Karyo lahir Voice of Indonesia. Ya. Voice of Indonesia ini dimulai dari tahun berapa Karyo? Pertama kali itu kita di tahun 2010 akhir. Waktu itu tuh saya mau mulai membentuk, sebenarnya nggak ada kepikiran mau membentuk Voice of Indonesia. Waktu itu tuh saya ingin cuman punya kegiatan dalam bidang musik gitu. Karena kalau saya ingat, saya waktu itu tuh kejadiannya adalah waktu ada bencana Merapi dan juga Mentawai. Oh, Iya, jadi waktu itu tuh karena ada kejadian itu, akhirnya saya pikir apa ya, saya mau melakukan sesuatu untuk mengumpulkan dana gitu, charity. Oh. Nah, karena saya bisanya nyanyi, bermusik, jadi akhirnya saya buat malam dana, dan itu saya mau open audisi untuk penyanyi-penyanyi. Dan saat itu tuh terkumpul lebih dari 100 orang gitu untuk mengikuti acara konser tersebut. Nah, itulah awal mulanya Voice of Indonesia terbentuk. Karena setelah itu kita latihan terus gitu, reguler. Tadinya padahal cuma untuk momen itu doang, tapi akhirnya berlanjut gitu sampai sekarang. Oke. Gitu. Jangan salah namanya. Namanya The Voice of Indonesia. Tanpa The Voice of Indonesia. Sorry. Iya. Oke, saya ralat lagi. Ternyata nama asli Voice of Indonesia. Oke, teman-teman. Ada YouTube-nya, juga ada Instagram-nya. Betul. Nanti saya sertakan di sini. Iya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan itu dimulai tahun berapa, Kak? 2010 akhir atau 2011 awal lah. Jadi atas dasar itu ya. Atas dasar itu, kepedulian kita terhadap sesuatu yang di luar kita, yaitu terhadap kecintaan kita pada bangsa Indonesia gitu. Mereka-mereka yang mungkin istilahnya karena kemalangan gitu kan, korban bencana dan sebagainya, berawalnya dari situ gitu. Terus setelah itu mulailah kita dilirik nih ceritanya oleh berbagai instansi gitu untuk membuat sesuatu yang eventnya itu bersifat membawa nama budaya Indonesia. Wow. Gitu. Akhirnya dari situ mulai saya membuat pertunjukan-pertunjukan teater musikal. Kita sempat tampil di Sydney, Australia. Kemudian di 2012 kita diundang untuk tampil di Esplanade Singapura, dan itu terus berturut-turut sampai terakhir kita tampil di tahun Desember 2022 kemarin. Jadi mungkin udah sekitar 8-9 kali selalu setiap tahun tuh ke Esplanade Singapura untuk mempertunjukkan budaya-budaya Indonesia. Wow, Gitu. keren, luar biasa. Iya. Indonesia makin terkenal ya. Amin. Iya. Dan karya-karya makin dilirik oleh luar negeri ya tentunya. Dan kita tuh harusnya berterima kasih karena kita punya orang-orang seperti Karyo ini yang mengangkat anak-anak ya kan, dan Ya. budaya Indonesia tentunya. Dan kalau yang saya lihat tuh Karyo, Ya. yang di Voice of Indonesia itu rata-rata itu anak-anak semua ya Pak? Iya, 70% anak-anak. Wow. 30% itu yang dewasa lah gitu, bahkan yang udah kantoran, udah berkeluarga, bahkan sampai yang tertua di saya itu ada usia 85 tahun bergabung di Voice of Indonesia. Ada, luar biasa Iya, ya. gitu. Kalau termuda itu usia 5 tahun lah gitu. Ya, udah bergabung. Dan kemarin Karyo Silayan, mereka Voice of Indonesia Iya. membuat satu film ya? Membuat sebuah film. Semua film. Dan Ya. filmnya luar biasa. Saya sudah nonton, mungkin teman-teman juga sudah nonton filmnya. Filmnya adalah Surga di Bawah Langit. Surga di Bawah Langit. Keren banget. Kalau teman-teman belum nonton, saya rekomendasi untuk nonton film ini. Karena film ini, kalau bagi saya ya sendiri ya, saya sudah nonton kan. Film ini mengangkat kisah reality ya. Betul. Anak-anak yang di pinggiran, ya kan, anak-anak yang Ya. tidak ada kan, mungkin tahu teman-teman. Jadi nggak ada kayak drama-drama ini, tetapi memang kehidupan real ya. Dan itu yang sangat bagi saya sangat berkesan itu selain ceritanya yang kuat, ya kan, dan juga di situ ada value-value, nilai-nilai kehidupan ditambah dengan koreografi yang keren, tata musik yang luar biasa, dan tidak semuanya tidak lepas dari dosen ini. Dan Ya. gimana Kak? Coba bisa ceritakan sedikit tentang film Surga di Bawah Langit. Itu seperti apa? Ya, jadi berawal tuh waktu ini sebenarnya filmnya sudah lama ya, 2019 kita buat. Jadi waktu saya pertama kali mau buat ini, itu saya terus terang konsultasi sama pihak XX1 gitu ya, pihak bioskop. Jadi mereka bilang kalau misalnya cuma mau buat film
modelan kayak film horor lagi atau film cinta-cinta lagi, pasti mengantrinya akan lama karena banyak banget yang mengantri film. Waktu itu tuh sekitar 120-an lebih film mengantri untuk tayang gitu, tapi genrenya horor semua. Waduh. Jadi makanya dibilang kalau mau buat sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya saya pikir, memang saya nggak kepikiran sih mau buat film-film seperti itu. Saya pengen buat sesuatu yang temanya keluarga gitu, yang untuk anak-anak, karena memang ternyata film anak tuh nggak ada, film keluarga juga nggak ada. Akhirnya saya memilih genre itu, seperti yang saya bilang tadi, karena saya latar belakangnya dari musik, jadi saya ingin ada sentuhan musikalnya. Nah, kemudian saya pikir apa ya yang mau saya angkat. Nah, dulu waktu saya kecil itu, di mana TV itu cuma ada TVRI gitu ya, belum ada TV-TV seperti sekarang, ada satu video klip yang ditayangkan. Video klip itu judulnya tuh lagunya Paraiso. Mungkin teman-teman ntar bisa lihat di YouTube gitu, Paraiso. Nah, saya seneng banget sama melodinya, saya cari tahu apa sih Paraiso itu. Ternyata artinya tuh paradise. Nah, surga gitu ya. Terus pas saya lihat, tapi kenapa yang dikasih lihat itu tentang sampah-sampah gitu. Ternyata ini kejadian nyata di Filipina. Di sana itu ada tempat namanya Smoky Mountain, pegunungan yang berasap. Berasap tuh bukan berarti kalau kita bayangkan seperti kayak kita ke Bandung atau ke Lembang gitu, pegunungan. Bukan seperti itu. Tapi asapnya itu karena tumpukan sampah yang sudah dibakar. Nah, saya pikir, oh ini berarti kayak di Bantar Gebang. Jadi isi syair dari lagu itu tuh bagus banget. Mereka cuma bilang begini, kita nggak punya mimpi yang terlalu besar. Mereka cuma mimpi bahwa hari ke hari mereka tuh bisa hidup. Dan buat mereka ketika mereka bisa melihat burung yang terbang, ada pelangi, berarti itu mereka udah bisa bersyukur karena ada kehidupan. Wow. Sesimpel itu. Iya, makanya saya, aduh dalam banget lagu ini gitu. Dan mereka-mereka yang bernyanyi di film tersebut itu benar-benar anak-anak yang diambil dari tempat Smoky Mountain itu. Gitu. Jadi saya pikir saya akan buat film ini karena ceritanya bagus banget, menginspirasi banget. Gitu. Dan waktu itu, waktu masih pembuatan skripnya, kita sempat survei ke Bantar Gebang, itu juga sangat mengenaskan sekali ya, gitu. Jadi mereka tuh, istilahnya mereka tuh rumah kardus. Jadi benar-benar mereka tinggal di kardus-kardus, gitu. Mereka hidup dari hari ke hari, mereka nggak punya rumah. Jadi kalau misalnya itu hanyut terbawa oleh derasnya air hujan, ya udah mereka nggak punya tempat sama sekali. Cuma berteduh di atas pohon daun pisang begitu. Tapi mereka tuh nggak, kalau kita di situ tuh mereka nggak sedih gitu. Satupun di situ nggak ada yang kayak, maaf ya, nggak seperti gelandangan-gelandangan yang kita temui di lampu merah. Mereka nggak ada yang bahkan minta-minta. Mereka biasa aja, sekolah biasa, ketawa ketiwi gitu. Jadi saya pikir bahagia menurut kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Simple. Kalau buat mereka tuh ya begitu aja mereka udah bahagia kok. Gitu, mereka nggak bermimpi harus ke mall atau apa gitu. Begitu aja, bahkan makan di antara tumpukan sampah. Dan terus terang itu yang kita hadapi waktu itu seluruh cast ya. Kan ada Reza Rardian, Andin, Acha Septriasa, Buya Yang Cenur, Happy Salma gitu. Saya tuh waktu mau menuju hari syuting tuh saya takut, aduh gimana artis-artis ini ntar bisa beradaptasi gitu. Ternyata di hari pertama memang sulit ya, karena ya pasti kita shock ya, karena baunya luar biasa kan. Gitu. Tapi lama-kelamaan ketika kita syuting 12 hari, udah kita akhirnya pada duduk gitu di atas tumpukan sampah, kita makan sama seperti mereka gitu. Jadi ya sebenarnya bisa gitu. Dan buat mereka bahagia menurut mereka tuh simpel sekali ya, ketika bisa makan bareng, ketemu teman-temannya gitu. Itu udah sesuatu yang membuat mereka bersyukur. Mungkin itu yang mau saya angkat temanya gitu ya, maksudnya buat kita untuk bisa mensyukuri apa yang kita dapat gitu dari Tuhan gitu. Sesimpel itu bahagia ya. Iya. Jadi orang seringkali berpikir bahagia itu sesuatu yang mewah ya kan? Ya, betul. Sesuatu mewah atau healing ke tempat-tempat yang mahal atau ke mana ya kan? Ya. Tetapi makanya saya agak bingung juga kok, surganya di mana nih? Ya, nah, itu dia. Ternyata di sini surganya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran seperti apa ceritanya, teman-teman bisa nonton film ini. Ini karya anak bangsa yang luar biasa. By the way, saya mau tanya sedikit. Ceritanya itu yang buat memang karya original story-nya saya yang buat. Skripnya saya yang buat. Iya. Dengan musik-musiknya itu bagus-bagus. Ya jadi lagu-lagunya di situ itu siapa yang ciptain dan gimana itu kan? Jadi ada banyak orang yang berkolaborasi di sini. Yang jelas salah satu lagunya yang kita angkat itu dari karyanya Eros Jarot yang judulnya Pelangi, yang dulu populer dibawakan oleh Chrisye.
kemudian ada lagu-lagu Surga di Bawah Langit, ada Pelangi Cinta, ada banyak deh gitu di situ. Wow. Itu kolaborasi saya sendiri, Rio Silaen, sama komposer yang juga saya ajak kerjasama itu Mas Elwin Hendrijanto, juga Mbak Prita Gita Arya Negara sebagai sutradara juga membantu juga untuk beberapa liriknya gitu. Jadi kita kolaborasi sama. Luar Gitu. biasa, keren. Ya. Keren. Selesai dari film ini, rencana ke depan ngapain lagi kan? Rencananya ini mau buat film kedua, cuman ini agak sedikit Ada berbeda. bocoran ya? Iya, ini agak sedikit berbeda karena nanti saya punya rencana bulan September nanti berangkat ke luar negeri untuk mempromosikan budaya Batak. Jadi karena Wow. saya orang Batak, saya sedang menggarap film dengan mengangkat latar belakang budaya Batak. Wah, Begitu. jadi rencana mau ke US. Iya, betul, ke Amerika. Luar biasa. Jadi teman-teman yang di US boleh nonton sekalian. Iya. Jadi karya ini selain mau ke US mengangkat budaya Batak juga Voice of Indonesia juga pasti ikut. Iya. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih Karya Terima buat kasih. malam hari ini sudah berbagi cerita di Victor Penok Ya. di channel saya. Teman-teman, kalau penasaran bagaimana lagu-lagunya, Ya. bisa langsung ke YouTube-nya. YouTube Karyo, ada. Instagram-nya Karyo. Ada, di Spotify juga ada. Saya Atau sertakan tonton di bawah filmnya. ini. Iya. Saya sertakan di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Victor di sini dan Karyo. Thank you. God Ya, bless. God bless.